Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama mendemokan bagaimana cara untuk melakukan penginputan soal pada aplikasi LMS Moodle ya. Pertama-tama kita buka dulu LMS Moodle-nya, masuk di menu bentar, kita tambahkan bookmark dulu ya. Kita buka pada alamat yang sudah saya bagikan, yaitu layanan.smknet.my.id. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk ya. Bisa masuk menggunakan username yang sudah saya bagikan. Misalnya saya akan menggunakan username dari Bapak Asmar Amir. Selanjutnya passwordnya juga dikopikan. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu guru bisa klik tombol masuk ya. Nah, ketika masuk tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita berhasil login. Nah, di sini kita akan melakukan penginputan soal pada bank soal. Jadi silakan masuk ke beranda dan pilih bank soal. Oke, setelah itu kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih mata pelajaran yang akan kita input. Di sini saya sudah buatkan. Di sini kita pilih kategori. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih Bapak dan Ibu mengajar di mata pelajaran mana. Jadi ini adalah paket-paket atau bank-bank soal yang sudah saya sediakan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan proses pembuatan bank soal secara manual ya. Misalnya Pak Asmar mengajar di 11 TKJ ya, 11 TJKT, mengajar di kompetensi keahlian. Jadi tinggal klik saja pada kompetensi keahlian. Kita bisa lihat soalnya di sini masih kosong ya untuk 11 kompetensi keahlian untuk TJKT. Nah, kita bisa buat soal baru ya. Kita klik soal baru. Nah, di sini saya akan mencontohkan 5 jenis soal ya. Jadi ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, dan esai. Jadi yang pertama kita akan coba ke soal yang biasa kita buat, yaitu pilihan ganda. Setelah itu di sini kita bisa taruh nomor 1 ya, pilihan ganda. Misalnya di sini kita mengisi ya, jenis soalnya seperti apa. Misalnya perhatikan, saya contohkan ke soal yang ada bergambar. Perhatikan gambar berikut. Kita coba cari di Google ya, atau kalau gambarnya sudah ada juga sudah bisa kita kopikan. Misalnya gambar keyboard ya. Oke. Misalnya ini ada keyboard. Cara buat agar bisa masuk ke soal kita, tinggal kita copy saja dan kita paste ya. Tinggal copy saja dan kita paste. Nah, di sini ukurannya itu sangat besar. Jadi kita bisa resize ya. Kita bisa atur ukurannya dengan mengklik gambarnya dulu, terus klik icon image ya. Di sini kita bisa atur misalnya menjadi 300 kali 300. Nah, jika sudah kita bisa simpan gambar. Oke, gambarnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita buat stimulus ya. Misalnya keyboard adalah apa ya, bla 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 bla. Keyboard adalah perangkat input yang berfungsi untuk apa. Kita bisa cari contoh stimulusnya di internet. Oke, jadi ini contoh stimulusnya. Kita tinggal kopikan ya, ini sebagai contoh saja. Nah, jika sudah, kita bisa menginput opsi-opsinya ya. Opsi-opsinya di sini misalnya CTRL. Kita beri ini, ketika kita ingin jawaban pilihan pertama benar, maka kita berikan di CTRL itu nilai 100 ya. Kalau kita di pilihan ganda kedua itu SC, del. Pilihan ganda keempat space, sini enter. Nah, jika sudah, kita bisa klik tombol simpan perubahan ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu guru, di sini sudah berhasil dibuat ya oleh Bapak Asmar Amir. Akan ada tanggalnya. Nah, kita bisa melakukan preview ya. Jadi caranya edit, terus klik pratinjau.
Oke, di sini kira-kira tampilan yang akan tampil di perangkat peserta didik akan seperti ini. Ya, misalnya kita akan coba jawab, enter, terus kirim dan selesai. Nah, kita bisa lihat jawaban Anda salah. Jadi sistem akan langsung melakukan koreksi dan kita bisa lihat urutan dari jawabannya itu diacak ya. Jadi pilihan gandanya diacak. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Kita klik buat soal, kita buat soal benar salah. Kita buat soal nomornya 2. Terus benarkah ketua kompetensi keahlian TKJ adalah misalnya ya Asmar Amir. Selanjutnya di sini kita bisa jawaban yang benar apa? Nah, ketika kita ingin kita jawaban dari statement ini benar, maka kita pilih jawaban benar adalah benar. Jadi sangat simpel kalau untuk benar salah ya. Nah, kita bisa preview juga pratinjau. Sini kita bisa lihat, benarkah ketua kompetensi kalian TKJ adalah Asmar Amir? Kita pilih benar. Oke, misalnya kita pilih salah, kirim selesai. Jawaban yang benar adalah benar. Jadi di sini ada silang ya. Kembali lagi. Nanti ketika kita jawab yang benar akan ada centang ya. Jawaban Anda benar. Oke, jika sudah selesai, kita ke soal yang selanjutnya. Jadi ada perbedaan icon ya. Pilihan gandanya seperti ini. Kalau icon benar salah seperti ini. Kita ke soal selanjutnya yaitu jawaban mencocokkan. Misalnya 3, cocokkan fungsi dan cocokkan perangkat dan fungsi dari komponen komputer berikut ya. Misalnya di sini soalnya apa ya? Keyboard berfungsi untuk mengetik ya. Nah, berarti pasangannya keyboard. Yang sini berfungsi untuk mencetak dokumen, berarti printer. Di sini soalnya misalnya berfungsi untuk mendengarkan audio, speaker. Nah, contohnya di sini mencocokkannya saya buat 3 saja ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mau lebih bisa klik tombol kosong untuk 3 kosong lagi ya. Kosong untuk 3 soal lagi. Jadi dia akan membuatkan 3 opsi lagi. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi akan membuat 3 lagi ya. Misalnya kita buat sampai 5 ya. Berfungsi untuk menangkap gambar. Nah, jawabannya webcam. Misalnya berfungsi untuk menampilkan gambar monitor. Contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita bisa simpan ya, dan harusnya tampilannya seperti ini ya, mencocokkan. Nah, kita bisa melakukan pratinjau Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melakukan pratinjau lagi untuk bisa memilih ya. Di sini tinggal kita cocokkan saja ya. Berfungsi untuk menampilkan gambar, opsinya apa? Monitor. Berfungsi untuk mencetak dokumen, printer. Berfungsi untuk mendengarkan audio, speaker. Berfungsi untuk mengetik, keyboard. Berfungsi untuk menangkap gambar, webcam. Kita kirim dan selesai, dan kita bisa lihat sistem akan memverifikasi secara otomatis. Oke, nah selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat ya, yaitu contoh soal jawaban singkat. Jawaban singkat yang soal nomor 4. Saya di sini kita buat titik adalah perangkat yang berfungsi sebagai sentral dan otak dari perangkat komputer. Misalnya seperti itu. Nah, jawaban singkatnya seperti apa? Nah, kita bisa buat beberapa versi ya. Misalnya anak-anak jawab CPU. Kita beri nilai 100. Kalau alat prosesor kita beri juga 100. Jadi jawaban yang tepat itu ada 2 ya. Kita bisa buat
Jadi ketika siswa mengetikkan CPU ya, tidak pengaruh di sini ya. Tidak peka, kita pilih PK huruf kecil besar, tidak peka. Jadi ketika siswa mengetikkan CPU huruf kecil dan CPU huruf besar akan dianggap benar. Begitu juga prosesor. Nah, jika ada opsi yang mungkin jawaban singkatnya kita ingin tambahkan yang ketiga, bisa ya. Kemungkinan jawaban. Nah, jika sudah, kita simpan perubahan ya, dan jawaban singkatnya sudah ada. Kita bisa perhatiin jauh juga, teman-teman. Di sini titik-titik. Oke, jawaban kita misalnya CPU. Kirim selesai, nah, benar. Oke. Misalnya saya buat lagi, saya buat alay seperti ini ya. Prosesor. Apakah benar? Ya, tetap dianggap benar ya, karena sudah memuat kaidah-kaidah yang sudah karakter yang sudah kita inputkan tadi. Nah, oke, kita ke contoh soal terakhir, yaitu soal esai ya. Uraian kita bisa tambahkan. Kita ke soal yang terakhir, Bapak dan Ibu. Misalnya soal yang kelima adalah jelaskan fungsi dan kegunaan perangkat berikut ya. Kita buat seperti ini. Fungsinya misalnya keyboard, mouse, monitor. Nah, jadi ketika tidak ada ketika uraian, maka kita bisa langsung klik simpan. Nah, di sini kita bisa lihat uraian singkatnya sangat sederhana ya. Jadi siswa akan mengetik langsung di komputer. Seperti itu. Jelaskan fungsi dan kegunaan perangkat berikut, dan Bapak dan Ibu juga bisa langsung memeriksa di komputer ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kertas dan lain sebagainya ya. Misalnya keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, monitor untuk menampilkan gambar. Kita kirim dan selesai, dan tidak bisa ya. Jadi kita bisa lihat kita sudah kirimkan, dan sistem komputernya akan meminta kita sebagai pembuat soal untuk melakukan verifikasi secara manual. Jadi hanya akan seperti ini, dan Bapak dan Ibu bisa langsung memeriksa dan memberikan poin untuk jawaban mereka. Oke, pembuatan 5 soalnya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika Bapak dan Ibu mengalami kesalahan dalam penginputan. Misalnya ingin menghapus ya, kita tinggal klik edit ya. Sangat mudah, hapus. Oke, sangat mudah menghapus. Selanjutnya bagaimana ketika ingin melakukan perubahan pada soal. Misalnya ada kesalahan, kita bisa edit. Oke. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana ketika Bapak dan Ibu ingin soalnya sama ya, bentuk soalnya sama, tapi uraian pertanyaannya yang berbeda. Kita bisa duplikat soalnya, Bapak dan Ibu. Kita bisa duplikat. Kita bisa berikan nama yang lain dan pertanyaan yang lain, namun narasinya tetap sama. Jika sudah, kita klik simpan, dan akan ada nomor baru ya, pilihan ganda yang baru yang sudah kita duplikat dari sini. Oke, sampai di situ cukup mudah untuk proses penginputan soal ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan inputkan sampai berjumlah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Semoga ya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.